Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi kalian pendengar podcast di DCTV atau di IGTV. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, berjumpa lagi dengan saya Ardi Budi Setiawan. Saya di sini sebagai host Bincang Alumni episode kedua. Dan di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh partner saya, yaitu Mas Saifuddin. Saya. Hai. Oh hai. Jadi kali ini kita berada di kampus kita tercinta, yaitu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, dan kita bersama salah satu alumni juga dari DC angkatan 1990. Jadi mungkin kalian semua penasaran dengan beliau ini dia profilnya. Iya. Jadi yang akan kita wawancara kali ini adalah atas nama Bapak Aang Wahidin STMT yang dulunya merupakan D3 DC angkatan 1990 angkatan keempat, kemudian melanjutkan di S1 Teknik Perkapalan ITS tahun 1997 lulus 2000, dan S2 di Teknik Produksi dan Kelautan ITS 2007 lulus 2010. Kemudian di PPNS sendiri masuk menjadi instruktur tahun 1995 di PPNS, menjadi dosen tahun 2000, kemudian menjadi kepala jurusan, kepala lab unit pengabdian masyarakat atau P3M PPNS, kemudian menjadi kepala jurusan TBK tahun 2011 sampai 2014, kemudian dilanjutkan 2014 sampai 2018. Kemudian sekarang sebagai ketua LSP 2019, gitu ya Pak? Betul. Ya. Jadi berikut adalah profil dari Pak Aang Wahidin STMT. Jadi mungkin langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit informasi teman-teman, sebenarnya kita sudah mengatur jadwal jauh-jauh hari dari seminggu sebelumnya, tapi karena Pak Aang ini sedang sibuk dengan berbagai tugas dosen di PPNS, jadi bisa terlaksana pada kesempatan kali ini. Mungkin dari Bapak sendiri itu kesibukannya, kan ini sudah libur Pak, libur semester ganjil. Jadi kesibukan Bapak sebagai dosen itu masih sibuk atau gimana Pak? Jadi sebenarnya setelah selesai perkuliahan yang berakhir pada minggu ke-18 kemarin dan sudah dilanjutkan dengan UAS, seharusnya memang dosen sudah berkurang kesibukannya. Tapi karena di Politeknik itu berbeda dengan pendidikan yang lainnya, sehingga walaupun sudah selesai mengajar UAS, dosen juga masih harus disebutkan dengan mengkoreksi hasil UAS, mengeluarkan nilai, dan seterusnya. Di samping itu, karena istilahnya saya sudah lama sekali di PPNS, mulai tahun 94 masuk, 95 jadi PNS, sehingga mungkin sudah dianggap agak senior gitu mungkin ya. Sehingga walaupun sudah selesai melakukan pengajaran, memberikan penilaian, masih diikutkan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Seperti sekarang ada kegiatan dari UK, United Kingdom Embassy, itu ada program untuk memberikan program pada PPNS untuk kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung 3 tahun, dan kemarin juga sudah dibahas dan sampai hari ini pun masih dibahas. Dan kemarin juga ada pelatihan didaktikal skill dari Belanda, ya, yang dilakukan ke materi inti, yaitu materi di pengayaan perkapalan, sehingga masih cukup padat kesibukan, sehingga kemarin sudah dijadwalkan mulai minggu kemarin. Saya tunda-tunda terus, dan mohon maaf ini ya baru bisa terlaksana sekarang, sehingga jadi mohon maaf ya, seperti itu, kegiatan masih agak padat. Dan minggu ini mungkin itu ada agenda yang penting lagi, itu adalah pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk program Diploma 3 D3DC. Iya. Mungkin langsung ke sesi pertama Pak, yaitu netas. Ya. Netizen asking. Ya. Jadi apa itu netas Mas? Jelaskan dulu. Jadi netas ini sebelumnya, jadi kami meng-share profil dari Pak Aang sendiri di IG kami, IG Mandek PPNS. Kami di situ memberikan
sebuah wadah untuk memberikan pertanyaan. Jadi seluruh mahasiswa DC yang aktif itu bisa bertanya Ya, lewat bagaimana IG itu ya, lewat Pak. IG tersebut, Pak. Langsung saja ya. Iya. Pertanyaan pertama, Pak, dari @Laila Iza MGH. Pertanyaannya, apakah jiwa leadership dan public speaking sangat diperlukan di dunia kerja, Pak? Saya rasa untuk jiwa tersebut itu sangat penting sekali, itu karena bagian dari soft skill ya. Kalau hard skill itu kan bisa diperoleh melalui pengayaan perkuliahan, kita aktif dalam kuliahan, belajar dan seterusnya. Tapi untuk public speaking dan seterusnya itu adalah bagian dari soft skill. Itu tidak mungkin bisa ditemui dalam perkuliahan, tapi harus dikembangkan mandiri, mengikuti dengan kegiatan yang lainnya, mengikuti kegiatan yang menunjang untuk soft skill itu tumbuh. Ya. Jadi itu sangat penting. Dan justru di industri, ya, kemarin waktu kita laksanakan IAB, salah satu komen terberat yang harus kita penuhi pada saat industri minta, itulah salah satunya adalah soft skill. Dalam hal ini yang lebih utamakan lagi bahasa, ya. Bahasa itu sangat penting sekali, karena salah satu walaupun kita itu sudah expert di bidang keahlian kita, tapi kalau bahasa belum mumpuni, belum bisa menjaga ke sana, karena ke depan itu kan produk-produk yang dikembangkan di dunia perkapalan itu juga produk yang dari luar negeri juga, sehingga pada saat melakukan proses produksi itu komunikasi dengan owner, dengan pihak luar itu sangat penting, sehingga sangat harus didukung soft skill yang lainnya juga. Bahasa ini bahasa asing. Bahasa asing, bahasa asing, terutama bahasa Inggris, bahasa internasional. Dan soft skill yang paling digarisbawahi pada saat Industrial Advisory Board PPNS kemarin itu adalah salah satunya adalah sikap, attitude ya. Attitude, jangan sampai kita istilahnya pinter tapi kurang bisa membawa diri. Contohnya misalkan ya, alumni PPNS khususnya umumnya ITS dan umum itu keseluruhan itu istilah ada sifat yang dianggap oleh industri sebagai kutu loncat. Kutu loncat itu artinya bahwa perusahaan itu hanya dijadikan sebagai batu loncatan untuk meraih kesuksesan. Jangan. Artinya kalau istilahnya kalau kita sudah nyaman di situ itu ya kalau bisa ya kita lanjutkan. Tapi kecuali kalau di situ memang sudah tidak ada iklim yang kondusif untuk kita, itu kita bisa meninggalkan tempat tersebut, tapi dengan catatan adalah yang baik. Ya, artinya izin yang sesuai dengan aturan, memberikan waktu kepada perusahaan, minimal 3 bulan sebelum kita melakukan pindah itu sudah kita informasikan, sehingga perusahaan bisa membuat kebijakan yang lain terkait dengan tidak adanya kita. Itu harapan dari industri. Ya. Mungkin tadi kan ngomong masalah ini Pak, alumni. Nah ini ada pertanyaan dari Hernanda Raharsi. Itu menurut Bapak bagaimana perkembangan lulusan DISIS yang sekarang? Itu kayak gimana? Kalau kita melihat perkembangan dari lulusan waktu kita kemarin ke Banjarmasin, Kalimantan, ke Balikpapan, Samarinda, sebenarnya untuk alumni kita sudah eksis, ya artinya ilmu yang didapat dari kampus sebagai pijakan awal itu sudah cukup, tinggal kemauan dari alumni lulusan itu untuk mengembangkan diri. Itu terutama misalkan di software, ya dengan dibekali mata kuliah pembekal maksud ya desain kapal dengan menggunakan software ya dengan maksud saja banyak alumni sudah bisa mengembangkan ke software yang lain. Jadi di sini intinya sebenarnya kampus itu tidak mungkin bisa memberikan keseluruhan yang diinginkan oleh mahasiswa ya. Tapi kampus bisa memberikan pijakan awal atau fondasi yang dipakai untuk mengembangkan diri ya. Murni nanti pada saat mahasiswa itu dikatakan sukses di dunia industri, di dunia usaha dan industri, itu kalau bisa mengembangkan diri setelah pendidikan. Itu jauh lebih penting nantinya. Karena itu sifatnya bahwa belajar itu tidak hanya berhenti di kampus saja, tapi harus sampai pada saat kita lepas dari kampus pun tetap harus belajar. Jadi secara individu, kemampuan sekarang itu sebenarnya sudah bisa dikatakan bisa dipakai untuk ke level awal di dunia pekerjaan. Sebagai contoh, misalnya di Orela, di Adiluhung, itu hampir
dikatakan itu hampir 80% tenaga intinya itu adalah PPNS. Ya, termasuk di bagian desain dan seterusnya juga PPNS. Ya, seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya Pak dari Alfian Jai, Y-nya banyak ini. Untuk D4DC sendiri, apakah akreditasi mempengaruhi prospek kerja ke depannya Pak? Kan D4 sendiri akreditasinya masih baru ya Pak ya, jadi B. Jadi akreditasi memang pada awal berdirinya sebuah institusi pendidikan itu akreditasi itu menjadi sangat penting sekali. Tapi ke depan itu kayaknya memang akreditasi seperti yang dikatakan oleh Mas Menteri gitu ya, Mas Menteri Pak Nadiem, itu kan beliaunya nggak mau dipanggil Pak ya, tapi maunya dipanggil Mas Menteri. Jadi dengan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan ke depan, itu memang ke depan itu akreditasi menjadi istilahnya itu tidak menjadi satu-satunya penentu. Ya. Karena nanti usia akreditasi bisa sampai 25 tahun, asalkan prodi itu melakukan transfer study. Nah, sebuah prodi akan dihanguskan atau dihentikan atau ditutup itu kalau misalkan meluluskan sekian persen lulusannya itu tidak terserap oleh dunia kerja, 80% kelulusannya tidak terserap di dunia kerja, otomatis prodi itu akan ditutup. Itu kebijakan sekarang. Artinya apakah di dunia kerja itu berbagai macam atau harus di bidangnya gitu? Jadi pada prinsip kurikulum yang kita kembangkan, kalau kita mengacu ke satu bidang keahlian, itu akan menjadi istilahnya kata dalam tempurung ya istilahnya ya. Karena masa akan sulit berkembang. Dengan kita memberikan bekal awal, ya, walaupun akhirnya itu dengan banyak kemampuan yang diberikan, kemungkinan untuk menjadi istilahnya expert langsung kan tidak mungkin ya. Yang penting kita harap bisa memberikan fondasi awal, sehingga mahasiswa itu bisa istilahnya mengambil bidang yang diinginkannya dengan bekal yang sudah ada. Itu konsep kurikulum yang kita kembangkan. Itu karena kita mengacu pada gini, kalau kita melihat dunia perkapalan itu istilahnya kan masih belum bisa sepenuhnya kita nikmati ya, karena dari mungkin penggajian, kesempatan kerja dan seterusnya itu masih sempit ya. Kalau kita hanya fokus di bidang perkapalan saja ya, maka alumni kita mungkin akan terserap ke industrinya akan lambat, dan mungkin kan dengan Mas Menteri yang disampaikan seperti itu bisa ditutup. Nah, kalau kurikulum yang kita kembangkan adalah yang bisa masuk ke dunia usaha dan dunia industri secara luas, sehingga dengan bekal yang didapatkan itu bisa dipakai untuk misalkan ya, kalau desain kapal itu kan juga identik dengan desain di bidang manufaktur yang lainnya, sehingga tidak harus ke kapal tapi ke manufaktur yang lain yang similar seperti itu. Tapi kalau kampus itu lebih mendukung alumni ya, maksudnya lulusan yang di bidang perkapalan atau tetap mendukung semua lulusannya untuk bekerja? Nah, harapan kita itu alumni itu bisa diserap di dunia perkapalan semua ya. Karena itu pada saat kita di akreditasi pun ditanyakan berapa persen lulusan yang diterima sesuai dengan bidangnya. Itu ada komponen itu. Sehingga sebenarnya kita tetap akan menggiring supaya alumni itu atau lulusan itu diserap di dunianya perkapalan. Tapi kita mengingat bahwa tadi yang saya sampaikan masih belum bisa dinikmati secara 100% kenyamanan dan kelayaan hidup misalnya di dunia perkapalan, hanya sebagian saja yang bisa memberikan istilahnya garansi kehidupan yang mapan, itu masih belum menyeluruh, sehingga kita membuka diri, istilahnya alumni kita buka diri, silahkan mengambil di bidangnya masing-masing asalkan masih di bidang yang relevan. Artinya ilmu yang diajarkan di sini itu masih digunakan. Contohnya misalkan kita bekerja di manufaktur, yang D4 kan diajarkan finite element. Ya. Finite element atau metode elemen hingga itu kan tidak hanya diterapkan di kapal saja, ya. Tapi di manufaktur pun juga ada. Dan itulah maksudnya. Sehingga lapangan kerja kita akan semakin luas. Seperti ini. Waalaikumsalam. Ya, kemudian lanjut ke pertanyaan Pak. Ini dari Rahman dan Rifasat, hampir sama pertanyaannya. Jadi, pernahkah Bapak bekerja di dunia perkapalan sebelum sukses jadi dosen di PPNS? Dan bagaimana menjadi dosen di PPNS? Gitu, Pak. Jadi kalau bekerja di dunia pendidikan selain di PPNS, karena status saya adalah dosen, saya hanya menjadi konsultan saja.
Jadi pernah menjadi konsultan pekerjaan yang dikerjakan di PPNS itu melalui pekerjaan mooring buoy, pembuatan kapal dan seterusnya. Sebagai contoh, kalau Anda pernah ke Ngebel, ya, ada 2 kapal. Nah, itu ada 2 kapal bus air ya, waterbus, itu bikinan PPNS. Ya. Dan itu awal saya berkarir di PPNS membuat kapal, ya kapal itu. Sebagai pijakan awal munculnya Teaching Factory yang sekarang dikembangkan dengan TEPA. Ya. Yang dikembangkan dengan TEPA, sehingga ke depan PPNS memang harus bisa membuat produk-produk yang bisa dijual seperti itu. Jadi pekerjaan saya selain dosen hanya sebagai konsultan untuk melaksanakan pekerjaan tambahan di PPNS. Terus kapan dan bagaimana saya menjadi dosen itu awalnya waktu saya lulus tahun 93, itu sempat saya melamar di industri juga. Waktu itu bareng tahun 94 saya dapat panggilan 2. Itu yang satu adalah dari BBI, Boma Bisma Indra, di divisi konstruksi di jalan belakangnya Joyoboyo. Waktu itu terminal Joyoboyo itu ada divisi konstruksi BBI dan diterima sebenarnya sudah. Tapi dalam waktu bersamaan saya itu mendapat surat dari PPNS untuk supaya bergabung menjadi instruktur di PPNS tahun 94. Ya, 94. Sehingga saya memutuskan untuk memilih mengabdi ke Politeknik lagi dengan menjadi instruktur. Karena tahun 2000 instruktur tidak ada, harus dihapuskan, maka harus beralih ke dosen. Setelah tahun 2000 saya menjadi dosen di PPNS. Mungkin itu bisa dijelaskan Pak, caranya kemarin gimana? Jadi awalnya untuk menjadi dosen murni saya tidak pernah saya terpikirkan awalnya. Karena tiba-tiba disurati dari PPNS untuk ditanya mau nggak jadi pengajar di sini, ya itu tadi saya langsung ke sini, tidak ada pengalaman yang berliku misalnya gitu ya. Karena memang waktu proses pendidikan itu dari jurusan teknik bangunan kapal, di mana di situ masih ada 2 prodi waktu itu juga tetap ada prodi D3 teknik perancangan dan konstruksi kapal dan D3 teknik bangunan kapal. Saya termasuk juga mempunyai prestasi prestasi yang sehingga saya dipanggil gitu. Dipanggil. Untuk itu Pak, untuk lulusan sekarang kan misal kalau kita ingin jadi dosen di PPNS itu gimana Pak? Apakah ada Kalau untuk menjadi dosen di PPNS karena aturan sekarang di peraturan tentang guru dan dosen itu harus S2. Sehingga pada saat lulus dari S1 atau D4 teknik perancangan dan konstruksi kapal itu harus melanjutkan studi lanjut dulu ke S2. Nah, sebenarnya untuk menjadi dosen di bidang perkapalan itu sangat terbuka sekali peluangnya. Karena kita sendiri dari PPNS ada sekitar 160 dosen yang bidang perkapalan hanya berapa orang saja sudah hampiran sudah nih, habis, sehingga memang perlu regenerasi. Dan dalam waktu dekat untuk dosen-dosen yang senior seperti Pak Haryanto Suroso, Pak Bambang Teguh itu sudah memasuki masa pensiun, itu sekitar 2-3 tahun lagi. Sehingga kebutuhan dosen bidang perkapalan ya khususnya yang menguasai ilmu bidang naval arsitek itu sangat dibutuhkan sekali. Sehingga setelah lulus nanti harapannya itu ada dari alumni D4 itu yang bisa masuk ke sini menjadi dosen. Salah satu contohnya sekarang kan sudah ada alumni angkatan kedua ya, Mbak Septa Viola, itu kan sudah dikontrak. Sekarang masih jadi calon dosen. Sekarang beliaunya kan sudah studi lanjut di S2 teknik perkapalan di ITS. Itu seperti itu harapannya nanti. Dan ada 2 orang kayaknya yang di FTK yang studi lanjut S2 dan studi lanjut Mbak siapa itu yang di teknik perkapalan. Iya, yang di teknik perkapalan. Yang ambil S3 itu Mbak Hayu itu lulusan D3 DC. Mbak Mustika, Mbak Mustika itu yang angkatannya Mbak Septa Viola. Iya. Itu sebenarnya terbuka sekali peluang untuk ke sana. Jadi buat teman-teman lulusan D4 ya atau D3 DC sangat lebar sekali untuk menjadi dosen di PPNS karena kekurangan. Iya. Jadi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Mas. Iya. Dari Aulia
titik Fir. Tugas gambar itu seberat apa, Pak? Mungkin masih mahasiswa baru, Pak. Jadi tanya seperti itu. Tugas gambar itu seberat apa sebenarnya, Pak? Sebenarnya berat tidaknya tugas gambar itu tergantung dari diri kita atau mahasiswa itu sendiri ya. Kalau sebenarnya kalau kurikulum sudah dihitung bahwa tugas tersebut itu sudah bisa setelah hitungan jam sehingga tertulis dalam kurikulum itu bisa diselesaikan dalam satu semester kalau kita mengikuti perkuliahan rutin, melaksanakan rutin tugas tersebut, melaksanakan bimbingan rutin ke dosen yang mengampu. Ya. Itu mestinya harusnya ringan. Seperti dulu pengalaman saya kuliah awal-awal di Politeknik Perkapalan itu kan istilahnya saya tuh serius ya. Istilahnya pada saat saya mengerjakan di kelas betul-betul saya kerjakan sehingga saya di rumah bisa santai, bisa bercengkerama dengan sesama anak kos yang rumpi dan seterusnya tanpa harus mengurangi tugas saya. Tugasnya tetap terselesaikan seperti itu. Sehingga saya memanfaatkan betul waktu yang ada di kelas. Kalau kita memanfaatkan itu, tugasnya menjadi mudah, menjadi ringan. Tapi kalau tugas itu dikerjakannya itu waktu di kelas itu kita santai ya, maka ya akan menjadi berat pada saat akhir semester karena harus numpuk pekerjaan yang harus kita kerjakan. Belum kalau nanti satu semester hanya satu tugas gambar saja. Kalau sudah lebih dari satu tugas gambar kan numpuk banyak sekali. Nah, itu akan menjadi berat. Berat tidaknya sebenarnya tergantung kita memanage ya. Sebenarnya setelah hitungan kurikulum sudah dihitung dan cukup harusnya. Seperti itu. Lanjut pertanyaan, Pak, dari @faris_dwi. Kalau dulu asistensi tugas gambarnya itu gimana, Pak, waktu Bapak kuliah? Kalau dulu kita masih manual ya, asistensi gambar itu harus ditunjukkan hasil kerja kita dalam hari itu dalam kertas kalkir yang digambar di meja gambar manual. Tapi kalau sekarang itu kan harusnya bisa lebih cepat ya. Karena pekerjaan dikerjakan dengan komputer, laptop, bisa dibawa pulang. Ya, dikerjakan di rumah simple, tempat meja kecil bisa kita kerjakan. Kalau dulu kan kalau kita mau membuat gambar, kalau kita nggak selesai di kampus, itu kan dibawa pulang dan butuh meja gambar. Bahkan sampai meja seperti ini kita jadikan sebagai meja gambar. Kita lem kita menggambar. Itu supaya terkejar waktunya untuk asistensi. Sebenarnya sekarang harusnya lebih mudah tadi dengan dibantu komputer itu bisa dikerjakan meja kecil, cemar kecil dan bisa. Seperti itu. Jadi dulu itu manual semua ya, Pak? Manual semua. Ke 9 gambar inti kapal itu dikerjakan manual kalkir. A1 tergantung dari nanti ukuran kapalnya. Nanti ada yang dicat dari A1 di kertas di A1 di bingkai A1, ada yang di bingkai A0 tergantung dari ukuran gambarnya, ukuran kapalnya. Tapi maksimal A0. Kalau dulu kan kita punya meja gambar yang double A0 ya. Yang meja 2 kali A1 itu bisa sampai seperti itu ukuran gambarnya. Tergantung dari dimensi kapal yang diambil. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Dari Titananda WR. Ini pertanyaannya, kenapa Bapak memilih menjadi dosen daripada profesi yang langsung terjun di dunia perkapalan? Mungkin tadi yang jadi konsultan tadi. Yang jadi konsultan tadi kan setelah saya memutuskan jadi dosen ya. Jadi kemungkinan yang bisa saya kerjakan hanya sebagai konsultan tadi. So, untuk orang yang mengkonsultasikan produknya seperti kemarin yang mooring buoy itu pada saat di publikasi itu mooringnya adalah rolling sehingga kenapa kok rolling itu dikonsultasikan ke sini dan diselesaikan di sini sehingga harus ditambahkan apa supaya tidak rolling seperti itu juga tugas sampingan di sela-sela sebagai kesibukan dosen. Tapi kan sebenarnya kan kalau kita misalkan memilih profesi dosen itu ya memang tergantung dari kitanya. Ya kalau waktu itu pada saat saya ditawari juga di BBI waktu itu, sebenarnya gajinya bisa 4 kali lebih besar dari PNS waktu itu. Tapi saya memilih PNS. Ya pertama kemarin tuh sebelum saya memutuskan ke sini juga konsultasi dengan orang tua itu penting sekali ya. Karena orang tua jangan ditinggalkan pada saat kita memutuskan sesuatu. Itu akan istilahnya berkah akan kita dapat pengaruh itu. Jadi istilahnya ya memang kalau kita awal memburu uang itu memang kalau jadi PNS itu bukan pilihan sebenarnya ya. Tapi kalau kita memburu istilahnya
kesuksesan di bidang lain, ya itu ya PNS juga bisa membantu kita untuk sukses. Ya. Ya mungkin dilanjut lagi Pak, pertanyaan dari ini ada Randy. Ini melanjutkan dari yang tadi, mungkin bagaimana kondisi galangan kapal pada tahun waktu Bapak lulus itu, waktu memilih menjadi dosen itu seperti apa? Dulu untuk galangan kapal, kalau dasar kita memutuskan menjadi lulusan perkapalan itu tidak banyak pilihan ya. Di Surabaya itu hanya ada berapa galangan yang eksis waktu itu, hanya Dumas, terus apa itu Nilam Barat itu ada 3 galangan, terus di PT Dokter Perkapalan Surabaya PT PAL. Ya. Galangan-galangan kecil waktu itu belum muncul seperti sekarang, ya. Tidak semarak sekarang, sehingga pada saat kita memutuskan untuk mengambil bidang perkapalan itu ya masih ragu juga gitu. Makanya kemarin saya waktu melamar pekerjaan setelah lulus awal itu di bidang yang bukan perkapalan, justru di bidang konstruksi waktu itu, di BPI divisi konstruksi. Dan waktu itu proyek awalnya itu di Belawan, Sumatera Utara. Itulah yang membuat saya akhirnya memilih jadi PNS. Karena istilahnya yang namanya orang tua itu intinya masih zaman itu kalau bisa anaknya itu tidak kerja jauh-jauh gitu. Makanya akhirnya saya memilih jadi dosen itu. Saya lepas pekerjaan istilahnya tawaran pekerjaan yang dari Boma Bisma Indra waktu itu. Kalau dulu sendiri di dunia perkapalan sendiri itu menjanjikan nggak sih Pak bagi lulusan-lulusannya baru fresh graduate gitu? Kalau iklim dunia perkapalan waktu itu sebenarnya sudah kondusif, bagus sebenarnya, banyak proyek di bidang perkapalan dan pesaing kita pun tidak banyak. Waktu itu kan hanya prodi itu hanya D3 DC saja satu kelas, itu pun tidak lebih dari 30. Waktu angkatan saya itu hanya 23 satu kelas, sehingga kita hanya bersaing dengan teman kita sendiri dan sebenarnya luas sekali, sehingga nggak ada persaingan yang ketat pada saat tersebut. Ya. Saingan kita hanya ITS, ya, yang berat di ITS, lainnya ya istilahnya kita bisa atasi lah istilahnya seperti itu. Bahkan pada waktu saya tes di BPI waktu itu juga pelamarnya dari ITS juga banyak. Kita bersaing dengan ITS sendiri juga banyak, dan istilahnya PPNS juga bisa survive untuk bisa menang di dunia kerja. Bagus sudah. Jadi sebenarnya iklim bidang perkapalan waktu saya lulus itu sudah hampir sama seperti sekarang. Bahkan kalau sekarang kan sebenarnya sudah lebih baik karena sudah ada program-program pemerintah, mulai adanya tol laut itu kan membutuhkan kapal yang banyak. Bahkan sekarang itu PT PAL kan sudah mengembangkan jauh di atas ekspektasinya kan ya. Sekarang sudah bisa membangun kapal selam Alugoro itu sekarang ya. Sehingga itu prestasi tersendiri dari dunia perkapalan. Dan perlu dicatat bahwa di PT PAL pun desainernya itu juga dari PPNS. Itu Alugoro itu juga dari PPNS, juga banyak yang terlibat di situ. Ya. Seperti itu. Kalau teman-teman Bapak sendiri, apa masih kontak-kontakan terus kerjanya itu di bidang-bidang gimana Pak? Kalau dari teman-teman Bapak sendiri? Kalau dari teman-teman saya yang satu angkatan DC, itu kita terhubung dengan media sosial WhatsApp, ya, kita ada grup. Dan yang kerja di dunia perkapalan itu satu orang. Itu menjadi GM di Jasa Marina Indah Semarang, ya, sudah general manager di sana, general manager untuk produksi, ya, di Jasa Marina Indah Semarang. Yang lainnya ada yang di oil and gas, ada yang punya perusahaan seperti kerjanya itu malah justru di luar bidang perkapalan, dia di pembuatan BTS, kerjasama dengan Telkomsel seperti itu. Jadi proyeknya di situ dia. Ya. Jadi yang kerja di kapal hanya satu orang, 2 orang sama saya yang di pendidikan perkapalan. Yang lainnya rata-rata di dunia konstruksi yang lainnya. Bahkan ada yang dari pengusaha pupuk ada sekarang. Pengusaha pupuk. Ya, mungkin kan
sekarang ini kan sudah kelihatan Pak di dunia perkapalan itu lebih bagus lah daripada yang dulu-dulu. Nah itu kalau menurut Bapak itu di kedepannya itu apakah bisa dibilang perkapalan itu menjanjikan untuk pekerjaan begitu Pak? Kalau kita lihat dari latar belakang Indonesia yang sekian persen adalah laut, Iya. dan kebutuhan armadanya seperti yang disampaikan kemarin Menhan, ya, kita masih butuh sekian ratus kapal. Ya. Harusnya memang masih menjanjikan sekali. Nah, tetapi kan tergantung dari kebijakan pemerintah, arah kebijakan dari pemerintah mau kemana. Misalkan kebutuhan kapal tersebut, seperti Pertamina misalkan ya. Sebenarnya Pertamina kan kalau kita lihat dari kebutuhan kapalnya, karena kita negara kepulauan kan kita tidak butuh kapal yang besar-besar ya, karena kapal yang bisa masuk sampai ke menyusuri pulau-pulau kecil, sehingga transportasi tersebut bisa membawa minyak sampai ke tempat tujuan dengan biaya yang murah. Nah, keberadaan tersebut kan kebutuhan kapal itu kan harusnya kan ya itu menjadi miliknya industri dalam negeri. Nah, itu tergantung dari kebijakan pemerintah nanti apakah harus dilakukan proteksi industri kapal dalam negeri untuk membangun kebutuhan kapal-kapal nasional. Kalau misalnya seperti itu akan sangat cerah mestinya prospek bidang perkapalan karena kita negara kepulauan tersebut. Sangat cerah menurut saya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak dari @siskailnn. Peluang kerja lulusan DC itu kemana aja Pak? Seperti yang saya sampaikan di angkatan saya ya, itu sebenarnya peluangnya bisa luas sekali, ya, luas sekali. Artinya kesuksesan seseorang itu sebenarnya tidak linear dengan pendidikan. Tidak semuanya sebetulnya. Artinya seperti di angkatan saya tadi kan ada yang menjadi pengusaha pupuk dan pengusaha susu sukses, bukan pengusaha pupuk yang biasa-biasa saja. Artinya bahwa walaupun bidang perkapalan dia dianugerahi penghasilan yang di luar, artinya terbuka. Tapi karena kita mencetak pendidikan kita adalah pendidikan perkapalan, harapannya ya memang harusnya sesuai dengan bidang yang kita geluti. Dan itu sangat-sangat terbuka seperti saya katakan tadi, bidang perkapalan paling tidak hanya 20%, luarnya hanya peluang kerjanya besar sekali. Ya. Konstruksi, oil and gas, mining, pertambangan dan seterusnya masih banyak yang kita bisa tempuh di sana. Bahkan ada alumni DC itu yang sekarang bekerja di di dataran Arab sana, itu di oil and gas. Itu alumni DC juga. Ya, jadi tergantung dari bagaimana kita mengembangkan diri setelah lulus itu tadi. Ya. Jadi harapan kita memang setelah lulus itu sebisa mungkin jangan berdiam diri, harus tetap menuntut ilmu sesuai dengan yang akan kita inginkan, kita mau expert di bidang apa, seperti itu. Ya. Jadi sesuai individunya ya. Sesuai individunya. Artinya itu mau mengembangkan diri ke arah mana. Iya. Betul. Kalau menurut Bapak lulusan DC sejauh ini gimana Pak? Lulusan dari kalau berdasarkan travel study, kenapa DC itu akhirnya yang D3 itu mulai dari awal diakreditasi kan A. Sampai sekarang pun juga masih, alhamdulillah masih A kan ya. Itu artinya bahwa berdasarkan komponen penilaian borang akreditasi, salah satu komponennya adalah ada komponen travel study. Di mana travel study itu menggambarkan lulusan itu bekerja di bidang apa saja, terus lamanya mendapatkan pekerjaan itu berapa, dan seterusnya. Nah, kalau nilainya akreditasi itu A, itu bisa diasumsikan bahwa lulusan dari prodi ini itu bisa diterima di industri itu sesuai dengan istilahnya dengan persentase yang di atas rata-rata. Artinya A itu kalau kita kasih nilai itu kan 361. Artinya 361 itu A kan nilai akreditasinya. Itu komponen penilaiannya masing-masing borang itu bisa di atas 3. 3 ke 4 kalau skalanya 4. Jadi istilahnya kalau kita berkaca dari itu bahwa lulusan itu terserap di dunia kerja. Nah, mudah-mudahan yang di 4 itu nanti juga akan nyusul menjadi A. Sekarang lagi proses diajukan akreditasi ulang ya untuk mendapatkan pengakuan yang A.
Ya mudah-mudahan bisa. Ya kalau kita lihat dari alumni pertama dan kedua itu juga sudah banyak yang berkiprah. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengangkat ke akreditasi A. Ya. Terus untuk masalah akreditasi sendiri Pak, kan D4 masih B. Peran mahasiswa itu gimana Pak untuk masalah akreditasi sendiri? Apakah sangat berpengaruh? Jadi pengaruh mahasiswa itu ada komponen penilaian di kemahasiswaan. Itu salah satunya adalah peran mahasiswa dalam mendukung akreditasi itu, misalkan prestasi mahasiswa. Ya. Kalau prestasinya bisa mencapai tingkat nasional, itu nilainya bisa 3. Bahkan kalau bisa tingkat internasional, nilainya 4. Nah itu makin banyak mahasiswa yang ikut membantu program itu, misalkan banyak prestasi yang ditelurkan di kegiatan-kegiatan akademik maupun non-akademik, itu bisa membantu proses naiknya akreditasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peran alumni yang besar ini, ya, karena penilaian akademik, penilaian borang untuk yang level 9, untuk standar 9 standar, ya, itu akan lebih ke outcome. Ya, outcome itu artinya setelah meluluskan mahasiswa jadi apa dan berapa lama, itu outcome-nya. Nah di sini kan tergantung dari istilahnya kecerdikan atau istilahnya kecepatan dari mahasiswa itu mencari keaktifan ya istilahnya, keaktifan mahasiswa atau alumni itu untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau dia pasif nunggu, ya akreditasi akan terhambat nanti. Tapi kalau alumninya dengan cepat, sebelum 3 bulan sudah dapat pekerjaan, ya itu akan membantu akreditasi, terutama di outcome tadi. Kalau kan ini kami juga dari himpunan Pak, nah mungkin ada yang mungkin kami bisa lakukan untuk kedepannya menunjang akreditasi lah untuk D4 ini, mungkin apa Pak? Jadi contohnya misalkan PKM, ya. PKM menjadi tolok ukur penilaian di borang. Ya. Jadi semakin banyak mahasiswa ikut PKM, mahasiswa berprestasi dan seterusnya, itu sangat menunjang. Maka buatlah di Hima itu istilahnya wadah-wadah yang mewadahi kegiatan tersebut. Mungkin bisa membuka di standar borang, ya, yang bagian kemahasiswaan itu yang dinilai apa saja. Buatlah wadahnya. Supaya nanti kegiatan-kegiatan itu bisa terlaksana dan menghasilkan prestasi yang membanggakan. Kami bisa mengakses di mana Pak? Banyak di Google banyak. Jadi untuk standar itu standar penilaian borang akreditasi program studi. Nanti di situ ada PDF-nya, tinggal Anda mengambil standar yang terkait dengan kemahasiswaan. Standar 4 kalau borang yang studi standar. Nanti kalau standar 9 itu juga kayaknya masih masuk di standar 4. Itu terkait dengan penilaian kemahasiswaan. Bisa Anda breakdown di situ kegiatannya. Sehingga Anda merancang di Hima itu membuat wadah-wadah kegiatan yang bisa menelurkan instrumen-instrumen penilaian yang ada di borang tersebut. Seperti itu. Jadi buat teman-teman ya, untuk PKM itu sangat berguna sekali untuk akreditasi. Jadi teman-teman diharap bisa membuat PKM sebanyak mungkin ya Pak ya? Sebanyak mungkin, semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak total yang diindeks di borang, nilainya akan bisa 4. Kalau 4 itu untuk mendapatkan nilai A itu bisa mudah sekali nanti. Karena nilai dari komponen kemahasiswaan, terutama untuk outcome lulusan tadi, itu sangat tinggi. Artinya jumlah instrumennya itu banyak yang bisa dihitung di situ. Seperti itu. Ya Pak. Untuk selanjutnya sesi kedua, karena pertanyaannya udah habis, yaitu sesi kedua itu Pak, jawab cepat. Jadi kita punya 2 pilihan pertanyaan Pak. Nanti Bapak bisa memilih pertanyaannya. Jadi misal contoh, gemuk atau kurus? Ya, gemuk gitu. Alasannya? Ya, langsung alasannya juga. Iya, pakai alasan juga. Jadi seperti itu Pak. Langsung ya Pak untuk pertanyaan pertama. Alasannya. Pertanyaan pertama. Ketinggalan HP atau dompet? HP. Karena Dengan HP kita bisa berkomunikasi dengan laptop.
misalkan WA, kemarin saya juga sempat ketinggalan HP ya. Iya. Itu WA saya buka dari laptop masih bisa. Tapi kalau ketinggalan dompet, mau pulang nggak bisa. Ongkosnya ya, Pak. Ongkosnya. Lanjut. Yang kedua, pilih jadi dosen atau kerja di galangan? Sementara saya pilih dosen, karena sudah terpilih Iya. jadi dosen dan itu alasan sudah saya kemuka tadi ya. Iya. Itu tadi. Lanjut. Yang ketiga, liburan ke pantai atau ke mall? Ke pantai. Kenapa, Pak? Karena di sini kan sudah di Surabaya dekat dengan mall. Ya. Hampir setiap minggu ngantar anak ke mall juga. Iya. Karena anak saya hobinya nari, ngantar ke Cito sehingga ya ketemunya mall lebih baik ya liburan ke pantai. Kemarin malah barusan dari Gunung Kelut saya minggu kemarin Iya. wisata Gunung Kelut lihat gunung. Ini masalah makanan, Pak. Soto atau nasi goreng? Nasi goreng. Kenapa? Kalau soto itu berkuah banyak lemaknya. Oh, gitu. Menghindari. Tapi nasi goreng juga banyak lemaknya. Tapi kan minyak saja, minyaknya sedikit bisa kita pesen minyaknya sedikit aja ya. Lah, soto kan nggak bisa. Oh, iya. Kuahnya Nggak dikit bisa. aja, gak Kuahnya makan dikit kuah. nggak jadi seger kan. Iya. Gak makan soto. Kemudian olahraga, tenis atau golf? Tenis. Tenis. Lebih murah. Lebih Kalau Iya. golf kan stiknya aja mahal. Iya. Lapangannya terbatas, harus nyari tempat Iya, yang ada betul. golfnya kan ya nggak Iya. sembarangan tempat. Tapi kalau tenis kan bisa di depan rumah. Iya. Seperti itu. Kalau Bapak sendiri lebih suka olahraga, Bapak? Saya lebih suka olahraganya karena gimana ya waktunya itu sedikit sepeda. Sepeda. Kalau minggu Sabtu itu Minggu sepeda sama keluarga, Iya. itu sepeda pagi sama anak-anak Wes. goes di sekitar rumah dan perumahan aja. Kemudian lebih pilih pelihara kucing atau burung kenari? Burung kenari. Kenapa, Pak? Kalau kucing, yang suka kucing di rumah hanya saya sama anak saya. Iya. Ada 2 orang yang tidak suka kucing sama saya. Jadi apa kalau kita ngingu kucing nanti Iya. akan bertengkar, Iya, akan pasti. jadi sedikit pertengkaran di rumah. Kalau kenari bisa kita taruh di luar, Iya. tidak mengganggu. Kemudian motor atau mobil? Motor Kenapa, Pak? lebih cepat. Lebih cepat ya. Karena Kalau dari, Surabaya. ya, tapi kalau sudah ke luar kota ya mobil Mobil. ya. Lebih efisien. Lebih efisien motor untuk saat sekarang. Kemudian jam tangan atau sepatu? Sepatu. Kenapa, Pak? Jam tangan sudah bisa dipakai dengan HP. Oh, iya. Kalau sepatu tidak bisa. Lebih efektif ya. Tadi ada bandnya yang ketinggalan, Pak. Tapi di tempat-tempat kan sudah banyak Oh, iya. jam dinding. Pakai laptop kan dari laptop. Oh, iya, Pak, laptop. Iya. Kemudian es teh atau teh hangat? Teh hangat. Iya. Kenapa, Pak? Kalau es teh itu karena apa? Es itu tidak sehat Iya. ya. Nah, tidak Sedikit sehat. penyakit ya, Pak. Penyakit awal dari itu, apalagi kalau tesnya tidak esnya itu tidak higienis. Iya. Ya. Itu kan banyak Es kuman dari Iya. situ sebenarnya. Airnya air mentah ya, Pak. Airnya air mentah. Dan kita sendiri kalau esnya tidak bikin sendiri, kalau dibikin orang dari pabrik itu kita tidak lihat sendiri proses bikinnya seperti Iya. apa. Kalau kita lihat di video-video itu kan menakutkan ya Iya. kadang. Kalau benar seperti itu, waduh, alangkah menjijikkannya. Iya. Kemudian yang terakhir, bohong atau dibohongin? Sebetulnya enggak. Kalau bohong, kalau kita sekali bohong, Iya. itu akan menjadi pembohong berikutnya. Lebih baik dibohongi lah. Iya. Betul. Lebih baik dibohongi, Baik Pak. dibohongi. Terus pertanyaan terakhir, Pak, dari saya pribadi. Iya. Lebih suka horor atau komedi? Komedi. Komedi. Saya sedikit gak seneng, takut kalau lihat horor. Iya. Gak semua orang bisa istilahnya bisa senang melihat horor. Iya. Saya sendiri kalau melihat orang berdarah-darah itu takut. Apalagi bentuknya sudah macam-macam takut. Iya. Cuma sistem komedi biar lebih Enjoy ya, Pak, enjoy ya. gitu. So, Ya, mungkin itu aja, Pak, dari sesi-sesi Sesi. kita. Iya. Jadi ada sesi tadi netas sama japet tadi, Pak. Sedikit Iya. game dari kita. Mungkin dari Bapak sendiri ada motivasi buat mahasiswa DC, khususnya mahasiswa PPNS juga, Pak. jadi kalau khususnya mahasiswa DC seperti apa yang saya lakukan dan ini sebenarnya berlaku untuk semua mahasiswa PPNS ya. Iya. Pantanglah melihat ke belakang.
Pantang Kita harus optimis ya. Seperti contohnya misalkan kalau Anda sudah memutuskan kuliah di sini, ya harus ditekuni. Iya. Karena seperti saya dulu waktu kuliah di sini yang namanya Politeknik kan pilihan kedua ya, betul-betul Iya, pilihan kedua. benar Pak, pasti. Tapi saya sudah memutuskan, saya sudah masuk ke sini, saya pantang berbalik ke belakang. Ya. Karena kalau kita berbalik ke belakang istilahnya, oh saya tak sekolah lagi di tempat lain, memutuskan yang dari PPNS, berarti kita sudah rugi 1 tahun. Iya. Betul-betul celakalah orang yang merugi kan ya. Iya. Ya, artinya yaitu optimis, pantang menyerah, dan harus bekerja keras. Ya. Itu pesan saya. Nah, optimis ini sangat penting ya. Kalau kita nggak optimis, ya seperti apa yang diajarkan di agama Muslim itu kan Allah itu akan mewujudkan prasangka umatnya. Kalau kita pesimis itu kan sebuah prasangka dari kita kan ya. Pasti kan Allah akan mewujudkannya. Maka kita harus optimis supaya ya prasangka optimis kita tuh diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Ada dari Bapak Aang. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf mengganggu waktunya juga. Sama-sama. Ya, Dan saya mohon maaf ya, Iya. baru bisa kali ini bisa memenuhi janji saya untuk bisa diwawancarai. Nggak apa-apa Pak, Sekali lagi kita ya. juga memaklumi kesibukan Iya. Bapak juga. Semoga dalam kesibukannya ini nanti selama liburan juga Iya. selalu diberi kesehatan Pak. Amin. Allah. Amin. Semua sukses semua Amin. telah menempuh pendidikan di sini. Amin. Sesuai berhasil sesuai yang diinginkan Amin amin amin. masing-masing. Ya. Jadi itu sedikit bincang alumni dengan Bapak Aang Wahidin STMT. Jadi sekian dari kami. Saya Ardi Budi Setiawan. Ya, dan saya Saifuddin. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.